Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimat wal ummahat arsyadani wa iyyakunallah. Pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tambahkan rasa kekaguman, ketakjuban kita kepada nikmatnya yang tak terhingga. Semoga dengan syukur itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, benar-benar pasti aku akan menambahkan untuk kamu. Kemudian kita juga menghantarkan salam serta salawat kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Yang ketujuh, banyak tertawa menimbulkan petak-petaka. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Rasul itu tertawa loh, Bu. Tetapi beliau jarang tertawanya mengeluarkan suara yang mengakah-ngakah begitu, Bu. Ya. Ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suaranya kecil, tapi bibirnya sampai gigi geraham dua-duanya itu nampak. Itu kan ketawa Nabi. Begitu ada. Tapi yang kayak itu sudah jin itu, Bu. Coba lihat seluruh hantu kayak gitu nggak ketawanya? Ya dalam film-film bodoh lah. Pasti ibu-ibu yang kami muliakan, kita tertawa macam itu tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Oleh sebab itu ibu tahu kenapa penyebab diharamkan kita mendengarkan acara-acara lawak. Ibu tahu kenapa? Banyak faktor, Bu. Yang pertama, pelawak itu membuat-buat cerita agar orang ketawa enggak? Ini haram enggak? Lupa Ibu kajinya, enggak kan? Di dalam 70 dosa-dosa besar disebutkan salah satu dosa besar adalah mengarang-arang cerita di satu majelis untuk membuat orang-orang yang ada pada tertawa. Dan itu adalah perbuatan, kalau kata Rasulullah sempat dia diupah untuk itu. Dan siapa kalau bukan pelawak kalau ya? Siapa lagi kalau bukan pelawak yang dia digaji, diupah untuk itu? Maka penghasilannya haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu haram, nontonnya haram enggak? Iya, begitu loh, Bu. Itu satu. Yang kedua, namanya juga pelawak, yang dipancingnya dari kita apa? Ketawa. Ketawa yang membuat kita terpingkal-pingkal. Sementara itu sendiri pun, sudah Ibu dengar ini, la tukthirud dhahka. Lihat hadisnya di kitab, lihat hadisnya. La tukthirud dhahka. Jangan kamu memperbanyak tertawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Mematikan hati. Tertawa boleh, tetapi yang dilarang adalah tertawa yang ngakah-ngakah. Ya, ini yang mematikan hati. Tayyib.
Ada pertanyaan? Yang kedelapan. Yang kedelapan, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, ada keyakinan bahwa itu adalah pertanda sial. Alolah kajinya gua. Justru kalau hari raya jumpanya dengan hari Jumat, apa bahasanya dalam hadis? Ketemu dua hari raya, gabung jadi double. Lihat ini hadisnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaum, sesungguhnya ini adalah satu hari, qad jatama'a lakum fihi 'idan, telah berkumpul untuk kalian untuk satu hari ini dua hari raya. Ya. Kemarin kami sudah sampaikan Jumat adalah hari rayanya umat Islam setiap minggu. Ya. Kemudian ketemu dengan hari raya besar kita, Idul Fitri kah atau Idul Adha. Justru harusnya double bahagia kita, bukan malah pesimis, nganggap ini adalah hari sial. Semua keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan diajarkan Rasulullah dalam Islam, maka keyakinan itu batil. Nah. Susah, tapi walai tidak susah gini dah. Nah, alhamdulillah. Artinya kalau sempat kita mempunyai kepercayaan seperti itu, yo susah wak. Sesat. Tayyib, ibu-ibu yang kami muliakan. Nah, kalau orang yang sedang haji, Idul Adha, haji, maka saat itu hajinya menjadi haji akbar namanya. Malah paling dinanti-nantikan orang. 9. Tidak ada pertanyaan, kita masuk pada yang 9. Suara burung dan denyut anggota badan adalah pertanda sial. Kau berada nyi, umpamanya siko kah? Menggarik-garik kau. Ya, atau siko menggarik-garik. Aku tanda sial. Atau mendangi yang telingo. Sudahlah pertanda sial. Atau menggarik-garik siko. Atau muncang bibir garik-garik. Udah dianggap itu pertanda sial. Khalas wallahi, hadza khata wa hadza dhal. Ini jelas salah. Ini adalah jelas sesat. Tidak ada hubungannya, dengan pertanda-pertanda sial itu nggak ada dalam Islam. Salah satu syarat seseorang boleh masuk surga tanpa hisab adalah dia tidak percaya yang namanya tanda-tanda sial. Dia nggak percaya. Semua yang sifatnya tanda-tanda sial. Bahkan tidak ada hari sial, angka sial itu tidak ada. Angka sial, hari sial, anak pembawa sial, gara-gara balaki jumpa jakwa sial iduiden. Gara-gara bini jumpa jakwa sial iduiden. Gara-gara rumah den madok kada anu tu sial iduiden. Salah. Tidak ada hubungannya. Sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, doakan saya. Saya mau safar hari ini. Mau kemana? Ke luar negeri. Saya mau dagang ya Rasul. Maka Rasul mendoakannya. Pagi ya. Siangnya masih nampak, zuhurnya masih sholat. Rasul bertanya, loh, bukannya tadi udah mau berangkat, udah pamitan, udah saya doain. Iya Rasulullah, masalahnya ketika saya udah mau naik kendaraan, barang-barang udah di atas kendaraan semua nih, ya. Pas dia keluar rumah, mau naik kendaraan, melintas seekor binatang hitam. Dalam hadis itu tidak disebutkan binatangnya jenis apa. Burungkah, kucingkah, tikuskah, ularkah? Yang pasti bukan orang hitam ya. Jadi, ya Rasulullah, saya nggak jadi, tunda dulu. Loh, kenapa kata Nabi? Itu menurut yang sudah diyakini dari turun-temurun adalah pertanda sial kalau diteruskan hari itu berjalan. Apa kata Rasulullah? Syirik kamu. Sempat kamu meyakini itu syirik, tobat. Caranya ya Rasulullah, segera kamu safar sekarang. Titipkan diri kamu kepada Allah. Itu cara tobatnya, safar sekarang. Titipkan diri kamu kepada Allah. Tidak ada tanda satu pun dari apa-apa yang terjadi sebagai pertanda untuk masa yang akan datang itu nggak ada. Tanda sial maksudnya, ya. Hari kalau tanda hujan itulah pasti itu, ya. Paduk gandui lah lebih 9 bulan tanda kamalayan itu pasti itu. Nah, cuma umpamanya ngelihat bintang anu itu pertanda akan terjadi anu, itu adalah sial. Baik. Ada pertanyaan? Nah. Nah, itu ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, kenapa dihindari? Upayakan pada hari Jumat adalah hari di mana kita bisa melaksanakan ibadah maksimal. Hari Jumat kan hari keutamaan, ya. Hari di mana kita hendaknya coba bayangkan ibu Mbak Wagini, ya. Coba Mbak bayangkan, yo Mbak lah, enggak pakai ibu lah. Bu,
Coba bayangkan hadis Nabi berikut ini. Siapa yang nggak ngiler dengan hadis ini? Cuman sayang ibu-ibu nggak dapat jatah. Kecuali kalau ibu mau. Susah bu. Fasilitasnya di Sumatera Barat ini minim, langka. Apa kata Rasulullah SAW? Man ightasala yaumal jum'ah. Man ightasala yaumal jum'ati waghtasal. Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal. Coba apa artinya? Man ghassala yaumal jum'ah waghtasal. Siapa yang mandi normal, bersabun, bersampo, bersih-bersih lah. Yaumal jum'ah, pada hari Jumat, waghtasala, dan lalu dia mandi seperti mandi junub. Ini salah satu, ada ulama-ulama fikih mengatakan salah satu sebab kenapa disunnahkan kita pada hari Jumat itu disunnahkan kalau bisa berjima. Ya dengan suami tentunya, dengan istri. Supaya kita bisa mandi junub juga pada hari Jumat. Nah kalau enggak, umpamanya kita sendiri, enggak ada pasangan segala macamnya, ya khalas, mandinya seperti mandi, berarti mandinya 2 kali. Mandi biasa 1, udah selesai semuanya, baru upayakan mandinya seperti mandi junub. Masih ingat cara mandi junub? Nah ya, yang udah lama ngaji paham nih. Sahih Bukhari dulu kita uraikan bagaimana cara mandi junub. Beda loh, mandi junub itu super irit. Dengan ember kecil itu cukup. Meratakan air ke sebelah kanan tubuh kita lalu menggosok-gosokkannya, dan itu dilakukan di sela-sela kita berwudu normal. Artinya mandi itu terbungkusi oleh wudu ya. Baik. Setelah itu wa bakkara wabtakara, dan dia lebih pagi atau lebih awal pergi ke masjid. Wa batakara, dia niatkan betul itu. Memang dia tidak ingin istilahnya termasuk orang yang orang yang telat. Wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki. Lam yarkab, dia tidak menggunakan kendaraan, tidak naik mobil, tidak naik motor. Wadana minal imam walam yalghu, dia ambil posisi tempat duduk paling dekat dengan imam. Walam yalghu, dan dia tidak mau melakukan perbuatan lagha. Apa itu perbuatan lagha di dalam masjid? SMS, buka WhatsApp, FB-an, cerita-cerita, ngobrol, atau menggambar, melukis segala macamnya di masjid. Ketika khatib naik, dia dengarkan. Lam yalghu, dan dia tidak mau berbincang dengan siapapun, sebagaimana dia juga tidak tidur. Terus kanat lahu likulli khatwatin minha ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Makanya hari Jumat itu kalau orang enggak safar lebih bagus, karena dia akan bisa mendapatkan peluang yang ini. Ngapain? Dia satu langkahnya, kalau yang kayak tadi dia lakukan satu langkahnya ke masjid, setiap satu langkahnya pahala 1 tahun sholat malam, tahajud, dan puasa 1 tahun. Kemana ibu mau dapatkan pahala macam itu? Kalau safar bisa nggak? Enggak, rugi. Makanya safar jangan hari Jumat. Gitu alasannya. Bukan berarti hari Jumat itu pembawa sial loh mbak. Enggak. Itulah. Ibu hasung suaminya, ibu fasilitasi suaminya, ibu menyiapkan segala kelengkapan suaminya, agar suaminya berangkat awal-awal. Kalau ibu yang motivasi, ibu ingatkan 4 hal yang dilakukan wanita jika ia melakukannya, semua yang diamalkan suaminya di luar sana untuknya semua, tanpa mengurangi pahala suami. Apa yang 4 hal itu? Ibu masih ingat kajian kita? Mentaati suaminya dengan sepenuh-penuh ketaatan. Yang kedua, mencari ridho suaminya dan melakukan apapun yang senangi oleh suaminya, walaupun suaminya nggak nyuruh, tapi dia tahu suaminya ingin dia melakukan itu, atau suaminya suka kalau dia melakukan ini, maka dia lakukan demi menyenangkan hati suami. Yang ketiga, menjaga harta dan anak suaminya sebaik-baiknya, ya. Walaupun suaminya pergi kemana-mana, dia amanah menjaga harta suaminya, dia amanah menjaga anak suaminya, walaupun anak tiri umpamanya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatannya. 4 ini saja yang dilakukan, semua pahala yang dibuat oleh lelaki atau suaminya di luar sana sepenuhnya dapat dia 100%. Allah. Bahagialah ibu-ibu kalau punya suami yang soleh ya. Di mana suami itu akan menjadikan asbab mengalirnya pahala tanpa ibu tanpa batas selama suaminya adalah orang-orang yang melakukan ketaatan dan kesolehan. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم